got so much motherfucking designer on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on the line, and you know. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junida Mesrawati Gula dari Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan UAS mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang bertema hak kekayaan intelektual, di mana dari pembahasan saya terdapat bagian-bagiannya, yaitu 1. Pendahuluan, hak cipta, merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Baik, kita lanjutkan saja. Pertama yaitu hak kekayaan intelektual. Pendahuluan. Dalam era globalisasi, maka suatu perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha pasti memuat ketentuan tarif dan perdagangan. Dalam perkembangan ternyata melebar pada hal mencakup aspek dagang di bidang hak kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI ini sangat ditekankan pada perdagangan bebas karena mempunyai aspek strategis baik dari sisi pelaku usaha maupun dari sisi negara. HAKI dilihat dari aspek hukum kebendaan, termasuk benda tidak berwujud karena dapat dialihkan. HAKI atau hak kekayaan intelektual berfungsi sebagai 1. Melindungi inovasi, kreativitas, serta untuk memberi imbalan terhadap siapa saja atas suatu penemuan desain dan merek. 2. Memberikan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu. Hak kekayaan intelektual atau HAKI bila dipandang dari segi ekonomi berarti bicara mengenai persaingan. Pada dasarnya, HAKI sangat memainkan peranan yang signifikan dalam mendapatkan ekonomi suatu negara. Pada tahun 80-an, devisa yang diperoleh Amerika Serikat dari HAKI sudah melebihi 50%. Oleh karenanya, seringkali kita melihat Amerika akan melakukan apa saja untuk melindungi HAKI yang dimilikinya dan memberikan sanksi yang sangat berat bagi para pelanggar. Bahkan, Amerika pun membuat suatu daftar negara-negara yang tidak melaksanakan HAKI secara efektif yang disebut sebagai Priority Watch List. Bagi negara yang tidak melaksanakan HAKI tersebut, maka akan memperoleh tekanan secara ekonomi berdasarkan The TRIPS Agreement, yaitu perjanjian internasional tentang aspek perdagangan dari HAKI. Maka HAKI terdiri dari 1. Hak cipta dan hak terkait, 2. Merek dagang, 3. Indikasi geografis, 4. Desain industri, 5. Paten, 6. Tata letak topografi sirkuit terpadu, 7. Perlindungan informasi rahasia, 8. Kontrol terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi. Selanjutnya yaitu bagian kedua, hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenisnya dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta bagi kebanyakan hak bagi karya cipta pelaku untuk selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta UUHC menetapkan ciptaan yang termasuk dilindungi oleh hukum hak cipta di Indonesia adalah 1. Buku, program komputer, pamflet, pewajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 5. Drama atau drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim. 6. Seni rupa dalam segala bentuk seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. 7. Arsitektur. 8. Peta. 9. Seni batik. 10. Fotografi. 11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihan wujud. Suatu karya harus merupakan karya asli harus dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya, karena karya atau ciptaan tersebut tidak boleh direproduksi atau dikopi dari karya lain. UHC jelas hanya melindungi karya-karya asli, tetapi tidak mensyaratkan karya tersebut bersifat kreatif. Pencipta dapat memperoleh ide-idenya dari suatu pengetahuan umum, dan hal ini tidak harus dibutuhkan waktu lama atau keahlian untuk mencipta. Di Indonesia, tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak cipta. Oleh karenanya, pendaftaran tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh yang bersangkutan sebagai bukti awal di pengadilan bila di kemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaan tersebut. Anggota TRIPS dan negara-negara peserta konvensi Bern harus secara otomatis memberikan perlindungan terhadap ciptaan yang dilindungi hak cipta. UHC menetapkan bahwa pencipta atau penerima hak mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman atau perbanyakan ciptaan yang dipunyai. Sebagai penyeimbangan antara hak-hak pemilik hak cipta dengan kepentingan masyarakat luas untuk memperoleh akses informasi, maka ada beberapa perbuatan yang tidak digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat bahwa sumber harus disebut atau dicantumkan, yaitu 1. Penggunaan ciptaan lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. 2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna pembelaan di dalam atau di luar pengadilan. 3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruh maupun sebagian guna keperluan, yaitu 1. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 2. Pentunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. 4. Perbanyakkan suatu bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial. 5. Perbanyakkan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitas. 6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknik atas karya arsitektur. 7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Selanjutnya, UHC dalam pasal 72 ayat 1 menetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukan yang dilindungi hak cipta
dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Selain itu, masih terdapat 8 pelanggaran di bidang hak cipta lainnya yang dikenakan sanksi pidana. Dan sebagai penyidik yang diberi wewenang oleh UAC melakukan penyidikan untuk kasus pelanggaran hak cipta adalah penyidik penjabat polisi negara RI atau Polri dan pejabat pegawai negeri sipil atau PPNS tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawab meliputi pembinaan hakim. Selanjutnya yaitu merek. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakan kepada orang lain. Dalam hal ini, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam daftar umum merek. Merek adalah suatu gambaran atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Para pelaku usaha selalu berupaya untuk mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena merek mencerminkan reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan selama ini yang tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan uang. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang merek mendefinisikan merek sebagai sebuah tanda yang terdiri dari gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Menurut Undang-Undang Merek Indonesia, ada beberapa hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek, yaitu merek yang permohonannya diajukan atas dasar itikat tidak baik, merek yang bertentangan dengan moral perundang-undangan dan ketertiban umum pasal 5A, merek yang tidak memiliki daya pembeda pasal 5B, tanda-tanda yang telah menjadi milik umum pasal 5C, mereka yang semata-mata menyampaikan keterangan yang berhubungan dengan barang atau jasa pasal 5D. Selanjutnya, permohonan merek juga harus ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama. 2. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenisnya. 3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. 4. Nama dan foto dari orang terkenal tanpa izin darinya. 5. Lambang-lambang negara bendera tanpa izin dari pemerintah. 6. Tanda-tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang. Dari bagian merek terdapat 4 bagian, yaitu pendaftaran merek, jangka waktu perlindungan, pengalihan merek, dan lisensi. Salah satu yaitu pendaftaran merek. Syarat-syarat permohonan pendaftaran merek pada kantor HAKI antara lain contoh merek yang akan didaftarkan bersama detail warna yang dipakai dalam merek serta penjelasan mengenai kelas barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarnya. Apabila HAKI berpendapat berdasarkan ketentuan undang-undang merek tersebut, kemudian diumumkan dalam berita resmi merek selama 3 bulan. Selama periode pengumuman tersebut, maka
seseorang dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut dan mengajukan alasan tertulis mengapa merek tersebut seharusnya tidak dapat didaftarkan. Penolakan boleh diajukan jika ada cukup bukti yang mendukung bahwa merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Pemohon akan diberitahu mengenai penolakan tersebut dalam waktu 14 hari semenjak kantor hakim menerimanya dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan sanggahan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan tersebut atas keberatan tersebut kepada kantor hakim yang kemudian menggunakan keberatan dan sanggahan tersebut sebagai pertimbangan untuk memutuskan apakah merek tersebut ditolak atau diterima. 2. Jangka waktu perlindungan. Sebuah merek terdaftar dilindungi selama jangka waktu 10 tahun dari tanggal penerimaan. Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk masa yang selama 10 tahun tidak ditentukan dengan pembayaran biaya yang diajukan 12 bulan sebelum merek tersebut berakhir. Merek akan diperpanjang masa berlakunya hanya jika pemilik hasil memakai merek tersebut dalam perdagangan barang dan atau jasa. 3. Pengalihan merek. Merek dapat dialihkan dengan cara-cara. 1. Yaitu pewarisan. 2. Wasiat. 3. Hibah. 4. Perjanjian. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan ini harus dicatat dalam daftar umum merek, diarsipkan oleh kantor hakim dan diumumkan dalam berita resmi merek. 4. Yaitu lisensi merek. Pemilik merek dapat diberikan lisensi kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa. Perjanjian lisensi merek harus didaftarkan dan diumumkan dalam berita resmi merek. Sebuah perjanjian lisensi merek tidak boleh membuat ketentuan-ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia atau menghambat perkembangan teknologi. Jika pemilik asli telah melisensikan mereknya kepada orang lain dan kemudian merek tersebut digugat karena mirip dengan milik pihak lain, penerima lisensi dari merek tersebut mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut sampai berakhirnya masa lisensi. Namun, penerima lisensi harus membayar royalti kepada pemilik merek yang baru. Bagian keempat yaitu paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten memberikan inventor hak eksklusif untuk mengeksploitasi invensinya secara komersial selama waktu tertentu. Dan oleh karenanya, paten juga memberikan hak kepada inventor untuk melarang pihak lain menggunakan, menjual invensi yang telah dilindungi paten tanpa persetujuan pemegang paten. Segala macam invensi dapat dipatenkan dengan syarat invensi tersebut berguna dan belum ada. Untuk memperoleh paten, inventor harus mengungkapkan seluruh rahasia invensinya. Jika inventor tidak berkeinginan untuk mengungkapkan rahasia invensinya, maka sebaiknya inventor tidak mempatenkan invensinya. Dalam hal ini, inventor dapat mencari bentuk alternatif perlindungan yang lainnya, misalnya rahasia dagang. Invensi yang tidak dapat diberikan paten di Indonesia adalah 1. Jika pengumumannya, penggunaannya, dan pembuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. 2. Untuk metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. 3. Untuk pengetahuan yang
tidak ada kegunaannya secara praktis seperti teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. 4. Semua makhluk hidup kecuali jasa renik. 5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. 5. Desain industri. Desain industri adalah cabang haki yang melindungi penampakan luar suatu produk yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya secara untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang diberi hak desain industri. Permohonan pendaftaran desain industri wajib dilampir dengan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. Pertama yaitu surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohonan atau pemilik pendesain. Bila permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri tersebut. Selanjutnya yaitu 6. Rahasia dagang. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 200 tentang rahasia dagang. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar suatu rahasia dagang dapat mendapat perlindungan hukum, yaitu 1. Harus bersifat rahasia, 2. Harus menilai komersial, 3. Pemilik informasi harus telah mengambil langkah yang layak dan patut untuk memelihara atau melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebut. Pemilik rahasia dagang memperoleh hak yang sah untuk menggunakan rahasia dagang tersebut serta memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Selanjutnya, jika seseorang melanggar hak pemilik rahasia dagang, maka pemilik tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri berupa ganti rugi dan atau putusan sela untuk mencegah pelanggaran yang berlanjut. Selain itu, sebagaimana diatur dalam pasal UURD Indonesia, maka terbuka kemungkinan mengajukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran rahasia dagang. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.